Bagas Saputra, cepat pindahkan mobilmu. Ambulans tak bisa mundur. Putri kita Alia ada di ambulans, butuh pertolongan segera. Maya Hartini, jangan keterlaluan. Hari ini aku cuma keluar, bicarakan kerja sama dengan Rina. Beraninya kau mengutuk putri kita sendiri. Jangan kira aku tak tahu siapa yang disembunyikan di ambulans itu. Kau, Bagas Saputra, begitukah caranya jadi ayah? Alia, Alia, kamu main di sini dulu ya. Ayah mau urus pekerjaan. Baik, Ayah. 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 Ibu ada di sini Alia. Tahan Alia. Dokter, tolong selamatkan putriku. Tolong selamatkan dia. Alia. Putriku terluka. Aku tak sempat urus ini. Kalian urus sendiri. Halo Alia, ada apa? Halo, Ayah. Aku tidak enak badan. Bisa datang lihat aku? Alia, bukannya ayah sudah bilang, jangan ganggu ayah kerja? Kamu main saja di jembatan batu. Jangan telepon ayah lagi. Ayah. Sudah Alia, ayah tutup telepon ya. Alia. Siapa yang telepon? Anak saya, dia iseng nelpon. Urusan kita lebih penting? Ayah, aku mau main di tempat bermain. Dimas sudah lama pengen main di tempat bermain. Sudah lama dia inginkan. Baiklah, ayah sekarang juga bawa kamu main di tempat bermain. Maaf ya, mengganggu waktumu. Aku tak tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Jangan sungkan sama saya. Dimas Pratama sejak kecil tak punya ayah. Kamu sendirian, merawatnya tak mudah. Aku bisa bantu sedikit. Beban kalian berdua akan berkurang sedikit. Terima kasih ya. Dimas Pratama. Nanti ya, aku jadi papa angkatmu, ya. Terima kasih, Papa. Maaf ya. Akhir pekan masih merepotkanmu. Aku tak tahu bagaimana membalasnya. Ngapain malu-malu? Dimas Pratama begitu pintar. Aku selalu menganggapnya seperti anak sendiri. Dimas Pratama, kamu lihat tablet dulu. Papa nanti ajak kamu main ke taman hiburan. Terima kasih, Papa. Hah, Dimas Pratama memang pintar. Pak sopir, kenapa ini? Kok belum mundur? Bukan aku tak mau jalan, tapi di belakang ada mobil. Mobil tak bisa mundur. Papa berisik sekali. Apa ada yang klakson? Tabletku jatuh. Siapa yang klakson? Berisik sekali. Gila ya, ngapain bunyikan klakson? Dokter, cepat periksa Alia. Kenapa dia? Keadaannya gawat, anak ini harus dioperasi dalam setengah jam atau terlambat. Pak sopir, cepat jalan. Anakku butuh ke rumah sakit. Bukan tak mau jalan. Depan sana ada mobil, halangi ambulans. Di belakang, mobil tak bisa mundur. Dimas, tablet jatuh? Ayah ambilkan. Klakson terus, bising. Kayaknya kita halangi ambulans. Mereka tak bisa mundur. Bagaimana kalau kita minggir? Ini bukan tadi adegan yang kulihat. Bukan tadi, yang kau lihat. Ayah bantu cari. Kartunku. Dimas, tadi lihat di sini. Bukan sini. Tadi bukan di sini. Mau jalan atau tidak? Ada pasien di mobil, cepat minggir. Diam-diam saja. Lihat, sedang sibuk. Ambulans bawa pasien.
Ini soal hidup mati. Cepat minggir. Buru-buru apa? Di mobilku juga ada anak. Urusanmu lebih penting dari anakku? Kalau anakku ketakutan, tak akan kumaafkan. Kok suaranya mirip suara suamiku? Aku merasa seperti suara suamiku sendiri. Ini mobil suamiku, kan? Dimas Pratama. Tadi kamu lihatnya di sini ya? Iya. Nah, ini buat kamu. Ayo kita berangkat. Mobilnya jalan. Dimas Pratama lagi nonton kartun. Mudah mabuk perjalanan. Bagaimana kalau kita pelan-pelan saja? Baik. Mobil ini kok jalannya nggak lurus? Lagi pula pelan sekali, selalu menghalangi jalan. Bagas Saputra, kau sedang apa? Apa dia tahu di ambulans itu ada Alia Saputra? Kenapa kau telepon aku lagi? Aku lagi rapat kerja di kantor. Jangan telepon kalau tak ada urusan. Mana ada kau di kantor? Kau jelas-jelas di luar. Jangan asal bicara. Aku memang lagi rapat kerja. Aku di jalan malah lihat mobilmu. Bagas Saputra, dengarkan. Alia Saputra terluka. Dia terbaring di ambulans. Kau malah menghalangi kami di depan. Cepat minggirkan mobilmu, supaya ambulans bisa lewat. Jangan asal bicara. Aku keluar dengan Rina Lestari juga untuk urusan kerja. Kau malah mengutuk Alia Saputra terluka? Mana aku mengutuknya? Bagas Saputra, kalau Alia Saputra tidak sampai di rumah sakit dalam setengah jam, dia akan mati. Maya Hartini, kau gila ya? Putri kita baik-baik saja. Kau tega berkata, sekeji itu? Aku cuma pergi berbisnis hari ini. Jangan keterlaluan. Mana mungkin aku bermain-main dengan nyawa Alia? Bagas Saputra, kalau kau masih peduli pada Alia, cepat minggirkan mobilmu. Bukannya, itu suamimu di depan. Suruh dia minggir. Waktu hampir habis. Kalau pasien terlambat, ditangani, Dewa pun tak bisa selamatkan. Bagas Saputra, cepat minggirkan jalan. Maya Hartini sangat panik. Sepertinya Alia memang di ambulans itu. Kalau begitu, aku tak akan biarkan Bagas Saputra memberi jalan. Aku akan hancurkan hubungan mereka. Kak Bagas, Alia pasti tidak ada di ambulans itu. Dia pasti berbohong padamu. Benar. Pagi tadi aku ajak Alia main di jembatan batu sendirian. Dia anak baik. Mana mungkin kecelakaan? Maya Hartini pasti bohong. Aku takkan tertipu. Bagas Saputra, aku sungguh tidak bohong. Alia ada di ambulans. Cepat beri jalan. Kau cuma cari-cari masalah. Aku setiap hari di kantor, siang malam sibuk. Kau malah pakai cara kotor begini mengikutiku. Betul. Bisa jadi di ambulans itu kekasih istrimu. Aku mohon padamu, cepat minggirkan jalan. Biarkan ambulans lewat. Baik, aku minggir. Bagas Saputra sedang apa? Dia janji akan minggir. Kok berhenti di sini lagi? Tidak tahukah nyawa dipertaruhkan? Bagas Saputra tega mengabaikan nyawa Alia. Kondisi pasien memburuk. Cepat ambil masker oksigen. Alia, Apa dia benar? Ayah anak ini, anaknya sudah begini parahnya. Dia masih tak mau minggir. Cepat minggir. Manisan buah tusuk. Dimas lapar. Dimas mau makan manisan buah tusuk. Anakku juga suka manisan buah tusuk. Dia cuma suka yang rasa buah asam. Kau perhatian sekali pada anakmu. Baik, ayah belikan untukmu manisan buah tusuk. Kau turun dari mobil. Mobilnya malah tutup jalan. Bagas tak pindahkan mobil, aku sendiri yang pindahkan. Maya Hartini, sudah kuduga kau akan datang? Maya Hartini, sudah kuduga kau akan datang. Bagas di mana? Nyawa putriku di ujung tanduk. Aku harus pindahkan mobil, beri jalan ambulans. Bagas pergi belikan putraku, Dimas manisan buah tusuk.
Kenapa kalian ada di mobil suamiku? Aku akan bisnis. Bagas, kami mau urus bisnis. Putraku ingin lebih lama dengan Bagas. Nyawa taruhannya. Cepat, biar aku pindahkan mobil. Pindahkan mobil. Masalah lain. Tunggu Bagas balik. Kau halangi aku. Kalau putriku, kenapa? Kau berani tanggung jawab. Putrimu urusanku apa? Kalau bukan Bagas, asyik bersamamu, dia takkan tinggalkan putriku. Sendiri di jembatan batu. Kalau putriku celaka, kau yang bertanggung jawab. Jaga mulutmu. Aku dan Bagas. Tak ada apa-apa. Jangan samakan semua orang. Seperti dirimu. Pikiranmu kotor. Cukup omong kosong. Cepat minggir, biar aku pindahkan mobil. Tidak mungkin. Aku takkan mengalah. Putrimu celaka, lalu salahkan orang. Suruh orang pindahkan mobil. Kurasa, kau sebagai ibu, tak becus ya? Aku tak punya waktu. Kau tak mau pindah? Aku sendiri yang pindah. Mimpi! Jujur saja, aku sudah tahu, di ambulans itu putrimu. Sengaja aku halangi. Bagas minggirkan mobilnya. Kok bisa sekejam itu? Aku yang kejam. Jaga mulutmu. Minggir. Kau tak mau pindah? Aku yang pindah. Kumohon jangan pukul aku. Jangan pukul ibuku. Maya Hartini, apa yang kau lakukan? Aku tak lakukan apa-apa. Bagas Saputra, pas sekali kau datang. Cepat pindahkan mobilmu, beri jalan ambulans. Kau benar-benar tak masuk akal. Aku yang tak masuk akal? Tahukah kau siapa dia? Berani kau dorong dia sampai jatuh. Siapa dia bukan urusanku. Yang ku ketahui hanyalah putriku, terbaring di ambulans, menunggu untuk diselamatkan. Kak Bagas, akhirnya kau datang? Kau tak tahu, baru saja Maya Hartini mendorongku hingga jatuh. Maya Hartini, ini rekan bisnis penting, perusahaan kita. Berani-beraninya kau pukul dia? Aku tak memukulnya. Dia sendiri yang terjatuh. Aduh, jangan salahkan Mbak Maya. Ini salahku. Seharusnya aku tak ajakmu keluar. Masa menyalahkanmu? Ini semua salah si menyebalkan ini. Maya Hartini, minta maaf. Mengapa aku harus minta maaf padanya? Tidak mungkin. Aku sama sekali tak mendorongnya. Masih berkilah. Dia bisa tersinggung. Kerja sama perusahaan kita, bisa gagal semua. Bagas Saputra. Nyawa anak sendiri tak lebih berharga dari kerjasama itu? Kukatakan terakhir kali, Alia terluka. Dia di ambulans. Cepat geser mobilmu. Nanti di rumah sakit, apapun kulakukan. Maya Hartini, ini waktunya kau masih ngomong kosong. Alia apalagi? Itu karanganmu, kan? Pikiranmu sangat jahat. Jadikan anak tameng. Bagas Saputra, aku tak bohong. Alia benar-benar di ambulans itu. Pikiran kotormu, kau menguntitku. Dengar, apapun katamu, sekarang tak ku percaya. Di ambulans itu, mungkin pacar lamamu. Tak percaya? Lihat sendiri. Yang di ambulans, itu Alia? Baik, akan kulihat hari ini, kutungkapkan wajah aslimu. Kak Bagas. Jangan dilihat. Kenapa? Dimas Pratama tak mau ditinggal Kak Bagas. Lagi pula, pasien di ambulans itu, sial. Buang-buang waktu untuk orang seperti itu. Tak ada gunanya. Bagas Saputra, lihat sendiri. Yang terbaring di ambulans itu, apakah putrimu? Maya Hartini, jangan harap. Aku tak akan biarkan Kak Bagas melihat bahwa di ambulans itu adalah putrimu. Dimas Pratama. Dimas, kenapa kamu menangis? Ayo makan manisan buah tusuk. Kak Bagas, pasti Dimas Pratama tak mau ditinggal. Lebih baik jangan dilihat. Maya Hartini, demi Rina Lestari, aku tak akan berhitung denganmu. Tapi ini belum selesai. Nanti malam setelah pulang, kita cerai. Tidak bagus. Kondisi pasien memburuk. Bagus. Demi pria ini, semua diabaikan. Tunggu saja. Hari ini akan kuajari. Kalian berdua dasar menyebalkan ini. Alia Saputra, kamu harus bertahan. Jangan nakuti ibu. Anak ini terkejut, kondisinya memburuk. Cepat bawa ke rumah sakit, nyawanya bisa terancam. Cepat jalan.
Apa yang terjadi? Bajingan ini terus menahan kecepatan. Sengaja menghalangi kami. Kami sama sekali tak bisa lewat. Cepat. Kadar oksigen dalam darah pasien terus turun. Tak sempat lagi. Dasar menyebalkan ini, mau mendahului aku? Mimpi! Astaga, bagaimana? Nyawa pasien taruhannya? Sudah tak ada waktu. Pak sopir, tabrak saja. Kerugian yang terjadi, saya yang tanggung. Nyawa anak saya ada di tanganmu. Kumohon, selamatkanlah anak saya. Baik. Alia, tahanlah. Kita sebentar lagi sampai rumah sakit. Dimas, Maya Hartini dasar menyebalkan. Sungguh keterlaluan. Maya Hartini, cepat turun dari sana. Apa kau gila? Berani menyuruh mobil menabrakku? Aku sudah muak denganmu. Kukira kau dan si menyebalkan ini hanya diam-diam berhubungan. Tak kusangka demi dia, kau berani mencoba membunuhku. Bagas Saputra, kau mengada-ada. Maya Hartini, ku beritahu, kalau hari ini Rina dan Dimas sampai terluka, tak akan kubiarkan. Hari ini Rina dan Dimas sampai terluka, tak akan kubiarkan. Di matamu kini hanya ada wanita dan anak lain. Nyawa Alia, apakah di hatimu sama sekali tak kau pedulikan? Jangan bawa-bawa Alia. Apa kau masih mau bilang Alia ada di mobil? Sampai sekarang kau masih berbohong. Dulu bagaimana bisa sampai buta menikahimu sih, pendusta menyebalkan ini? Aku yang menyebalkan. Aku malas ungkap hal memuakanmu. Maya Hartini, jangan cari-cari masalah. Aku cari masalah. Bagas Saputra, ku katakan sekali lagi. Alia sekarat. Percaya atau tidak, lihat sendiri. Kau pikir aku tak berani lihat? Baik, hari ini justru akan kulihat. Tunggu kubongkar kebohonganmu. Tak sempat lagi. Pasien muntah darah. Kita harus buru-buru bawa anak ke rumah sakit. Alia. Mana dia? Mana? Apa katamu? Maya Hartini, kau bilang Alia di ambulans? Masih bilang tak bohong? Dokter, anak ini sudah kritis. Kita tak bisa tunda lagi. Harus segera bawa dia ke rumah sakit. Ayo turun cari tumpangan. Cepat bawa pasien ke rumah sakit. Ada apa? Alia tadi, pasti di mobil. Maya Hartini, sudah saat segini, masih berbohong? Sampai kapan kau mau cari masalah? Aku jamin. Aku sungguh tak bohong. Alia tadi benar di ambulans. Kok hilang? Berkata dusta terang-terangan. Ambulans jelas kosong. Tak mungkin. Kau ini orang sinting yang cari masalah. Soal hari ini, kau harus jelaskan padaku. Aku malas berdebat denganmu. Aku mau cari Alia. Kalau tak beri penjelasan, kau jangan harap bisa pergi. kau tahu tidak? Dimas sudah terluka. Dimas kenapa? Kok bisa terluka? Dimas kenapa? Kok bisa terluka? Saat tabrakan tadi, kepala Dimas terbentur sandaran kursi. Meski tak parah, tapi Dimas kaget. Masih nangis di mobil. Maya Hartini, lihat apa yang kau perbuat. Sama-sama ibu, hatimu kejam sekali. Aku kejam. Bagas Saputra. Alia tadi terbaring di ambulans. Kalau bukan karena kau selalu menghalangi jalan, mana mungkin aku bikin ambulans nabrak mobilmu? Perempuan sinting ini masih berkilah. Kau bilang terus-terusan, Alia di ambulans? Tapi mana kulihat Alia? Pak sopir, Ada apa? Anak ini kenapa? Pak sopir, anak ini kritis. Kami harus segera bawa dia ke rumah sakit. Bisa tolong antar kami ke rumah sakit Kota Jaya dekat sini. Cepat, nyawa anak penting. Cepat naik. Dokter, ibunya anak itu pasti sangat khawatir.
Kita beritahu dulu ibunya. Baik, telepon dia. Sekarang juga waktunya mendesak. Cepat. Halo Bu, kami sudah dapat taksinya. Kami akan ke rumah sakit. Anda juga cepat ke sini. Baik, aku segera ke sana. Kenapa halangi aku? Anakku terluka karena kamu. Sekarang mau kabur. Dengar? Tidak mungkin. Mau apa sebenarnya? Aku mau kamu minta maaf pada anakku. Baik, aku minta maaf padanya. Sikap apa ini? Sama sekali tidak tulus. Aku mau kamu minta maaf dengan sungguh-sungguh pada anakku. Dan minta maaf pada Dimas Pratama. Kamu... Jangan cari masalah. Anakku di rumah sakit. Aku harus cepat ke sana. Asal kamu minta maaf, aku lepaskan kamu. Benar. Dimas Pratama masih kecil. Kalau sampai ada trauma batin bagaimana? Hari ini kamu harus minta maaf dengan sungguh pada Dimas Pratama. Harus apa? Aku harus minta maaf? Bagas Saputra, di ambulans tadi, itu bukan hanya anakku, tapi juga anakmu. Ini jelas salahmu. Kamu sengaja suruh ambulans nabrak. Kalau bukan karena kamu, anakku mana mungkin terluka? Maya Hartini, sampai sekarang masih cari alasan. Kurasa kamu ini keras kepala sampai akhir. Mama, aku takut. Mama, aku takut. Dimas, sayang. Malah akan segera suruh dia minta maaf padamu. Lihat kan? Kamu buat anakku nangis ketakutan. Kalau nanti dia trauma batin bagaimana? Hari ini kau harus minta maaf pada anakku. Maya Hartini, cepat minta maaf pada Dimas. Kalau tidak, hari ini jangan harap bisa pergi. Dimas, maaf. Ini sikap apa? Sama sekali tidak tulus. Wajahmu yang cemberut itu untuk siapa? Dimas sudah ketakutan setengah mati karena tingkahmu. Minta maaf lagi pada Dimas. Dimas, hari ini salah Bibi. Bibi minta maaf padamu. Maafkan Bibi. Kamu maafkan Bibi, ya? Aku sudah minta maaf. Boleh pergi sekarang? Mau pergi? Tak mungkin. Aku sudah minta maaf. Kamu mau apa lagi? Tadi, kamu minta maaf ke Dimas. Belum ke aku. Kamu, kenapa aku harus minta maaf ke kamu? Jangan cari gara-gara buat masalah. Aku yang buat masalah. Aku tanya kamu. Tadi kan kamu yang suruh ambulans nabrak kami. Kepalaku sakit sekali. Dimas, tadi kan baik-baik saja. Kau sakit kepala? Kepalaku benar-benar sakit. Apa karena tadi terbentur kursi? Jangan-jangan ini gejala sisa. Ayo Dimas, kita ke rumah sakit. Maya Hartini. Anakku cedera, harus ke rumah sakit. Kali ini aku maafkan. Kalau Dimas, kenapa? Aku tak akan membiarkanmu. Ayo kita pergi. Belajarlah dari Rina. Lihat betapa lapang dadanya. Tidak bisa. Alia masih di rumah sakit. Aku harus cepat ke sana. Alia, tahan ya. Ibu datang. Harus tahan. Ada apa ini? Kepala bagian. Gadis ini kritis. Harus segera ke ruang gawat darurat untuk pertolongan. Di unit gawat darurat tinggal satu ruangan kosong. Tapi, Kepala bagian, kenapa ragu? Cepat bawa kami ke sana. tadi ada anak laki-laki yang sudah masuk ke kamar itu. Benar-benar tidak ada kamar kosong. Tadi masuk kamar. Anak laki-laki itu, dia kenapa? Anak itu duduk di mobil, tertabrak. Setelah diperiksa, tidak apa-apa sama sekali. Tapi, anak itu sama sekali tidak mau meninggalkan kamar. Kepala bagian, tolonglah. Bicaralah dengan pasiennya. Gadis kecil ini kritis. Nyawanya tergantung di ujung tanduk. Perlu operasi segera. Kalau tidak, dia tidak akan bertahan. Dokter, anak saya perlu operasi darurat. Baik, saya akan coba. Saya lihat ke sana. Apakah masih ada kamar kosong? Ya, kamu periksa. Alia, Alia, ibu di sini. Ah, Alia. Dokter, ada kamar kosong di sana. Cepat, bawa pasien ke sana. Cepat bawa Alia ke bangsal biasa itu. Dokter, kumohon, selamatkan dia. Tenang, kami pasti berusaha maksimal. Kak Bagas, ada apa? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Tadi kepala unit gawat darurat bilang padaku ada pasien butuh kamar darurat. Ayo kita lihat.
Maya Hartini, kamu lagi, untuk hal sepele ini, harus terus-terusan membuntuti aku? Aku tidak membuntutimu. Lalu kenapa kamu ada di rumah sakit? Sudah kujelaskan berkali-kali padamu. Aku Rina Lestari, hanya rekan bisnis. Dia baru pulang dari luar negeri, lalu anaknya terluka karena kamu. Bisakah kamu berhenti cari gara-gara? Iya, saat kamu nabrak mobil, sudah kubebaskan. Kamu masih terus mengejar-ngejar? Bisa kamu berhenti mengganggu kami? Aku yang ganggu kalian. Sekarang aku cuma berharap kalian berhenti menggangguku. Putriku alias Putra butuh pertolongan darurat. Jika tidak segera diobati, dia bisa meninggal kapan saja. Kalian memonopoli ruang gawat darurat? Tidak merasa bersalah? Diam kalian semua, Maya Hartini. Masa ada ibu yang mengutuk anaknya sendiri? Alia baik-baik saja, mana mungkin kritis? Kamu jelas cari masalah. Kalau kamu sungguh peduli pada Alia, maka sekarang seharusnya kamu pergi. Jangan ganggu pengobatannya. Sebagai ayahnya, di sini kamu malah membela perempuan dan anak lain. Layakkah kamu jadi ayahnya? Aku tak peduli Alia. Aku yang membesarkan Alia. Aku yang mengurusnya selama ini. Dari kecil sampai besar, kamu pernah perhatiin dia? Aku yang jemput di sekolah. Aku yang antar dia pulang. Aku yang bantu dia. Kerjain PR. Kamu, selain makan, jalan-jalan, belanja, kamu bisa apa? Kalau kamu peduli banget sama Alia, kosongin ruang gawat darurat. Buat dia dong. Dimas cuma kepalanya sedikit terbentur. Tapi Alia setiap saat bisa kehilangan nyawa. Ruang gawat darurat harusnya untuk pasien yang lebih butuh. Iya, Mbak. Waktu kamu sengaja suruh ambulans, nabrak kami, aku belum minta tanggung jawabmu. Sekarang malah kamu yang berlagak korban? Maya Hartini. Jangan pakai Alia. Jadi tameng. Kamu cuma iri, lihat aku dan Rina bekerja sama. Hari ini ku beritahu, tempat tidur ini pasti untuk Dimas. Aku tidak akan, karena omonganmu, tinggalkan Dimas. Kak Bagas, kamu baik sekali. Hanya kamu yang sayang Dimas? Gawat, gawat. Perawat, tolong selamatkan anak saya. Berapapun biayanya, saya bayar. Asalkan anak saya selamat, apapun akan saya lakukan, saya janji. Di bangsal biasa, tak ada peralatan darurat. Anaknya tak bisa tahan lagi. Kalau tidak segera pindah ke ruang gawat darurat, anak ini bisa tak tertolong. Tolong Bu Perawat, tolong selamatkan anak saya. Kami sudah berusaha maksimal. Kalau tidak segera pindah ke ruang gawat darurat, anak ini hanya bisa menunggu ajal. Maya Hartini. Kau sekarang hebat juga. Bohong pun lancar saja. Sayang sekali, kau bukan aktris. Kak Bagas, bagaimana kalau anak Mbak Maya diobati dulu? Aku dan Dimas bisa tunggu sebentar. Lagi pula, nyawa Alia lebih penting. Rina. Dimas masih terbaring di ruang gawat darurat. Kamu terlalu baik. Makanya bisa dikerjai oleh orang jahat. Seperti dia. Bagas Saputra, Alia menunggu di bangsal. Kenapa kau hanya peduli pada anak orang lain? Tak rela peduli pada anak sendiri? Alia adalah anak kandungmu. Kau teganya begitu? Maya Hartini. Sudah, jangan cari gara-gara lagi. Mulutmu penuh dusta. Sekarang siapa lagi yang percaya omong kosongmu? Tak ada. Ayo kita pergi. Jangan urusi perempuan sinting ini. Tak layak. Jangan biarkan dia mengganggu perasaan Dimas Pratama. Hei! Kalian tak boleh pergi. Bagas Saputra, kalian tak boleh pergi. Kau harus menyerahkan ruang gawat darurat itu untukku. Kalau tidak kau serahkan, akan kubiarkan seorang pun dari kalian masuk. Aduh! Rina Lestari, kau baik-baik saja? Ada yang terluka? Tak apa Kak Bagas. Mungkin tadi aku yang tak sengaja terjatuh. Maya Hartini, kau wanita jahat. Untuk hal kecil begini, kau berani memukul orang? Rina Lestari begitu baik hati, kau tega menyakitinya? Kak Bagas, dia pasti tak sengaja. Tadi aku yang tak seimbang, jadi terjatuh. Rina Lestari, kau malah membelanya? Kalau hari ini aku tak ada, bagaimana jika kau ditindasnya? Aku tidak mendorongnya. Dia sendiri yang jatuh. Kalian berdua di sini berpura-pura saling melengkapi. Sungguh memuakan. Diam kau. Bagas Saputra. Dirimu, siapa lebih penting dari Alia? Apa siapapun lebih penting dari Alia? Apa lagi yang harus kulakukan? Agar kau mau kosongkan ruang gawat darurat? Mama, Mama, Mama. Dimas Pratama, jangan takut. Mama di sini. Tidak apa-apa. Mbak, aku tahu kau panik. Tapi aku harus jelaskan padamu, aku dan Kak Bagas. Hanya rekan bisnis. Kami tak ada apa-apa. Lagi pula, Dimas Pratama hari ini terluka. Kak Bagas baru antar aku ke rumah sakit. Jangan buang waktu dengan perempuan sinting ini. Ayo kita pergi. Jangan biarkan dia ganggu Dimas Pratama. Bagas Saputra, kalian jangan pergi. Kau jangan pergi. Aku akan berlutut. Kumohon.
serahkan ruang gawat darurat padaku. Asal kau serahkan ruang tu, apapun akan kulakukan untukmu. Kumohon. 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 Serahkan ruang itu padaku. Alia sudah sekarat. Aku tak bisa kehilangan anakku. Mama. Bagas Saputra Lulu, aku harus cari cara. Jangan biarkan Alia selamat. Dimas. Dimas, kenapa? Apa tante ini yang nakutin kamu? Dimas, jangan takut. Mama di sini, jangan takut. Dimas, jangan takut. Ada papa. Papa lindungin kamu. Tak ada yang bisa nakutin kamu. Papa, pantas kamu tak peduli, Alia. Ternyata di luar kamu punya anak laki-laki. Katakan dia ini anak kandungmu. Apa kamu sudah selingkuh dariku? Jangan membuat keributan tanpa alasan di sini. Dia cuma anaknya Rina Lestari. Aku kasihan dia tak punya papa. Jadi aku lebih perhatiin sedikit. Jangan asal tuduh di sini. Mama, tante ini serem banget. Aku mau pulang. Aku tak mau di sini lagi. Maya Hartini, kamu nakutin Dimas. Cepat pergi dari sini. Jangan memalukan. Di sini. Kalau Dimas sampai kena trauma batin, aku tak akan maafin kamu. Bagas Saputra. Kau cuma peduli anak orang, ya? Alia terbaring di bangsal biasa. Saat ini, dia hampir mati. Kau tahu? Jangan kau kutuk Alia. Bisa-bisa kena sial karena mulutmu. Sungguh buta. Dulu, kenapa aku menikahimu? Perempuan pembohong? Sungguh memuakan. Kaulah yang memuakan, Bagas. Aku sangat kecewa padamu. Hari ini, kalau terjadi apa-apa pada Alia, tak akan kubiarkan kalian, pasangan brengsek ini. Bahkan sebagai hantu pun. Hari ini kalau pengobatan Alia tertunda karena kalian tak akan kubiarkan. Aku akan cerai denganmu. Akan kuperlihatkan pada semua orang, kau adalah ayah yang dingin tak berperasaan. Alia begitu penurut, begitu baik. Mana mungkin dia sampai dirawat di rumah sakit? Menurutku, ini cuma alasanmu. Dasar menyebalkan. Kau mati pun, Alia tak akan mati. Dasar menyebalkan. Kau kasih jalan atau tidak? Ke ruang gawat darurat? Tidak, siapapun datang tetap tidak. Kak Bagas, kurasa sebaiknya kita mengalah. Biarkan anak Maya dulu, dirawat dulu. Paling-paling, Dimas nanti dirawat. Rina, jangan khawatir. Tak akan kubiarkan kau tersakiti. Perempuan ini, dia sengaja cari masalah. Tak akan kubiarkan dia. Maya Hartini, jangan cari masalah di sini. Aku sarankan kau pergi. Jika tidak kupanggil polisi, polisi datang, lihat siapa yang malu. Bagas Saputra. Kau dasar menyebalkan. Kau berani demi perempuan ini. Bahkan anak perempuan kandungmu, nyawanya tak kau pedulikan. Kau sungguh ayah yang baik. Bagaimana Alia punya ayah sepertimu, seperti ini? Diam kau, jangan kutuk anakku di sini. Berani-beraninya kau mengutuk Alia. Hentikan! Kau tahu ini tempat apa? Berani-beraninya kau berkelahi di rumah sakit. Arga, kenapa kau di sini? Bukankah kau sedang belajar di luar negeri? Aku dokter penanggung jawab di rumah sakit ini. Dengar dari perawat, Alia kecelakaan. Langsung ke sini. Wah, bukankah ini cinta pertama, Maya Hartini? Jadi kau datang untuk membela dia? Tentu saja, Maya Hartini begitu lancang. Ternyata ada yang membekingi. Maya Hartini, selama kita menikah, kau masih tak bisa melupakan cinta pertamamu ini ya? Karena dialah, kau sengaja mengikutiku, lalu ribut di rumah sakit, benar kan? Bagas Saputra. Apa yang kau omongkan? Aku dan Arga hanya teman biasa. Kebetulan dia bekerja sebagai dokter di sini. Jangan berpikir macam-macam. Aku pikir kenapa tiba-tiba kau ke rumah sakit? Rupanya kau sudah tahu Arga Wijaya kerja di sini, ya? Dengan alasan anak, kau datang berkencan dengannya. Ini kau benar-benar tak tahu malu. Kencan apa? Kak Bagas, kau begitu mencintai Mbak, tapi dia malah berkhianat, seperti ini padamu. Sungguh tak pantas untukmu. Maya Hartini, kau sungguh mengecewakan. Hari ini aku cuma bawa Dimas Pratama periksa. Kau malah ribut di sini, cari gara-gara, ganggu semua orang. Sedangkan kau, di sini dengan pria ini, kencan di rumah sakit. Tak tahu menjaga diri, tak ada batasan. Bagas Saputra, jangan di sini ngomong sembarangan. Hatimu kotor, lihat apapun kotor. Maya menikah denganmu bertahun-tahun. Dia perlakukanmu bagaimana? Masa kau tak tahu? Maya Hartini, masalah ini nanti kubahas pelan-pelan denganmu. Sekarang cepat-cepat, bawa teman sekolahmu, minggat dari rumah sakit. Keluarga pasien, antara kalian sudah ada kesepakatan atau belum? Anak ini kondisinya parah. Harus segera ke ruang gawat darurat untuk operasi. Kalau tidak, mungkin tak tertolong. Aduh. Dengar tidak, Bagas Saputra? Alia sudah tak tahan menunggu. Dia harus cepat ke ruang gawat darurat operasi. Kalau tidak, dia mati. Cepat minggir dari sini. Sudah, masih bicara soal Alia? Kau juga ibunya, kau masih punya hati nurani. Sudah, kau masih bicara soal Alia? Kau juga ibunya,
Kau masih punya hati nurani. Aku tak punya hati. Yang kau halangi bukan cuma ruang perawatan. Terbaring di ranjang rumah sakit, itu anakmu sendiri. Itu nyawa anak kandungmu. Kau tegas sekali. Diam. Masih berani menyebut Alia? Bagas Saputra, kau tahu tidak apa yang kau lakukan? Maya itu istrimu. Beraninya kau perlakukan dia begitu? Kenapa jadi marah? Tadi kau bilang kalian memang tidak ada hubungan? Arga Wijaya, kukatakan padamu. Maya Hartini adalah wanita yang sudah kau buang. Kau mau bersamanya. Berarti kau mau wanita buanganku? Arga, jangan kau hiraukan dia. Alia masih menunggu untuk diselamatkan. Bagas Saputra, aku benar-benar tidak bohong. Aku mohon, serahkan ruang gawat darurat itu pada kami. Alia benar-benar sudah kritis. Jangan terus jadikan anak kita alasan. Kukatakan padamu, ruang gawat darurat ini hari ini tidak mungkin kuserahkan. Ruang gawat darurat ini hari ini tidak mungkin kuserahkan padamu. Sudah cukup kalian bertengkar? Ini rumah sakit, bukan tempat bertengkar. Mengganggu istirahat pasien lain. Seperti apa ini? Maya Hartini, kukatakan untuk terakhir kalinya. Segera bawa teman sekolahmu itu pergi dari sini, atau kita bercerai. Bagas Saputra, jangan pergi. Jangan pergi. Aku mohon, serahkan ruang gawat darurat untukku. Aku mohon padamu. Gawat, gawat. Kondisi anak memburuk, harus segera dioperasi. Napasnya makin lemah. Ruang gawat darurat ini harus kau serahkan. Aku dokter penanggung jawab. Di rumah sakit ini, aku berwenang mengatur sumber daya darurat. Mama, Dimas kenapa? Dia ketakutan? kepalaku sakit sekali. Paman ini menakutkan. Kak Bagas, Dimas ditabrak mobil, lalu ruangannya direbut. Kasihan sekali Dimas kita. Tenang, Rina. Aku tak akan biarkan pria ini berhasil. Minggir semuanya. Alia bisa meninggal. Kapan saja, ruang gawat darurat ini harus untuk Alia. Tidak. Kau cuma dokter penanggung jawab di rumah sakit ini. Sedangkan aku pemegang saham terbesarnya. Dengar Arga Wijaya. Aku umumkan sekarang, Arga Wijaya, kau dipecat. Bagas Saputra, jangan keterlaluan. Arga benar. Ruang gawat darurat seharusnya diberikan pada yang lebih membutuhkan. Maya Hartini, kalau mau ruangan, katakan langsung. Tapi jangan biarkan teman sekolahmu lukai Dimas Pratama. Ini menantang batasku. Bagus, Bagas. Ku bilang, aku sungguh tak bohong. Alia memang kecelakaan. Dia harus segera operasi. Sudah ku bilang, jangan omong Alia lagi. Apalagi atas nama anak untuk bela teman sekolahmu. Cepat, lekas ambil obat khusus. Untukku, aku yang operasi Alia. Ya, Bagas, aku tak pakai anak sebagai alasan. Ku bilang, Alia terbaring, bangsal biasa. Tak percaya? Lihat sendiri. Dokter Arga, ini obat khusus yang Anda minta. Ini terakhir. Bagus, segera suntikkan. Ke Alia. Aku izinkan kalian pergi. Bagas, kau gila? Ini obat selamatkan Alia. Obat penyelamat. Kurasa ini cuma dasar menyebalkan kalian berdua. Alasan untuk kabur. Bagas, apa maumu? Kau tak tahu? Obat ini bisa selamatkan Alia. Waktu kau dorong aku, buat Dimas takut, ku suruh kau minta maaf ke Dimas. Kau, Minta maaf ke Dimas. Ya, suamimu itu buat Dimas takut. Dia harus minta maaf ke Dimas. Jika tidak, tak selesai. Rina Lestari, kau mimpi? Kalau bukan karena kau tadi sengaja membuat Bagas Saputra menghalangi ambulans. Kak Bagas, cukup sampai sini hari ini. Kita tak usah permasalahkan Mbak Maya. Maya Hartini, kau lihat kan betapa baik hati Rina. Cuma minta kalian minta maaf pada Dimas. Sulit ya? Maya Hartini ini sungguh sulit dihadapi. Bagaimana caranya agar dia tak bisa selamatkan anaknya? Aha! Gawat, kondisi anak tak terkendali. Cepat, hubungi keluarganya. Gawat, gawat. Pasien mulai batuk darah, keadaan sangat kritis. Harus segera dibawa ke ruang gawat darurat untuk pertolongan. Bagas Saputra, kau izinkan atau tidak? Ku beritahu, hari ini takkan kubiarkan. Kau tak izinkan? Hari ini akan ku masuk paksa? Maya Hartini, berani-beraninya. Maya Hartini, kau gila ya? Di rumah sakit. Maya Hartini, sudah cukup. Hanya karena hal sepele, kau berlebihan di sini. Ada artinya,
Kau pikir nyawa anakmu hal sepele? Sekarang aku harus masuk ruang gawat darurat. Kalian minggir. Tak apa, Kak Bagas. Biarkan saja Mbak Maya. Masuk dulu. Rina, kau terlalu baik hati. Aku sangat paham, perempuan sinting ini suka membesar-besarkan masalah untuk mengganggu orang lain. Bagas Saputra, kau benar-benar brengsek. Maya adalah istrimu. Perlakukan dia dengan baik. Kau juga tahu dia istriku. Lalu tadi kau dan dia berpelukan. Apa maksudmu? Mau merebut istriku? Tidak bisa, anaknya sudah nyaris tak bernapas. Harus segera diselamatkan. Tak bisa ditunggu. Kami bawa anak ini ke ruang gawat darurat. Nona Chen, putrimu sekarat. Sudah selesaikah musyawarah keluarga? Sekarang pasien sangat butuh operasi. Pasien sebentar lagi akan meninggal. Maya Hartini, kau benar-benar memikirkan segala cara agar bisa bersama si dasar menyebalkan ini dengan alasan yang masuk akal. Sampai-sampai cari anak kecil untuk ikut pura-pura bersamamu. Sekarang kau benar-benar bisa melakukan apa saja. Itu Alia. Bagas Saputra. Kau buta ya? Masih Alia? Alia di jembatan batu. Sekarang bohong saja. Ngaco. Kamu. Nyawa Alia penting. Kita serbu saja. Apa-apaan? Maya Hartini, ini rumah sakit. Kamu mau apa? Kamu gila? Anakku butuh pertolongan. Tolong biarkan aku lewat. Aduh, Dimas. Maya Hartini, berani-beraninya kau dorong Dimas. Aku tidak. Mama, aku sakit sekali. Jangan takut, Dimas. Papa ada di sini. Cepat. Pakai ruang gawat darurat untuk Dimas. Mama sakit. Maya Hartini, lihat akibatmu pada anakku. Lihat. Bahkan jika kau benci aku, jangan luapkan amarahmu ke anakku. Maya Hartini, jika terjadi sesuatu pada Dimas, aku takkan maafkan kamu. Bagas Saputra. Lihat baik-baik. Dia cuma kepala terluka, lecet sedikit. Jika Alia tak segera masuk ruang gawat darurat, dia benar-benar bisa tewas. Mengapa anakmu lebih penting dari anakku? Anakku juga terluka. Jika anakku kena musibah, bagaimana? Aduh. Sakit sekali. Paman ini jahat sekali. Siapa suruh kau sentuh anakku? Kalau kau membuat lukanya lebih parah, bagaimana? Rina Lestari, jangan berpura-pura. Kalau kau benar-benar peduli pada anakmu, kenapa tidak biarkan dokter Arga periksa lukanya? Cukup, Maya Hartini. Kalau bukan karena kau ribut di sini, apakah Dimas Pratama akan terluka? Apa urusanku dia terluka? Aku tidak mendorongnya. Tangannya hanya lecet sedikit. Tidak apa-apa. Cepat bawa Alia Saputra ke bangsal. Kau bilang tidak apa-apa, ya sudah. Bagaimana kalau Dimas Pratama kena gegar otak? Ruang gawat darurat harus kami gunakan dulu. Sudah cukup kalian ribut, anak ini sekarang hampir tidak bernapas. Ruang gawat darurat bisa digunakan atau tidak? Jika Alia Saputra mati di sini, kalian semua adalah pembunuhnya. Terutama kau, Bagas Saputra. Kau sendiri yang membunuh anak kandungmu sendiri. Aduh, Minggir, minggir. Alia Saputra. Alia Saputra. Ini benar Alia Saputra? Kenapa dia bisa jadi begini? Bagas Saputra, kau masih berani bertanya? Kalau bukan karena kau untuk perempuan ini dan anaknya, menghalangi ambulans, menduduki ruang gawat darurat, Alia takkan jadi seperti sekarang. Kak Bagas, jangan dengarkan omongannya. Aku sama sekali tak tahu. Di ambulans itu putrimu. Minggir semua. Ini bukan saatnya bertengkar. Perawat, siapkan operasi sekarang. keluarga pasien keluar semua. Jangan tunda-tunda, dokter Arga melakukan operasi. Alia. Buka pintunya, biarkan aku lihat Alia. Bagas Saputra, sekarang kau baru tahu peduli pada Alia? Dari tadi kau di mana? Kukira kau membohongiku. Kukira Alia main di jembatan batu. Kak Bagas, orang baik pasti dilindungi Tuhan. Alia pasti selamat. Rina Lestari, jangan terus berpura-pura. Mbak Maya, bagaimana kau bilang aku berpura-pura? Apa maksudmu? Kau jelas tahu putriku ada di ambulans itu.
Masih saja kau cari cara? Suruh Bagas halangi ambulans. Cegah kami masuk ruang gawat darurat? Berani kau katakan, ini bukan sengaja. Lepaskan aku. Ini salahmu. Kalau bukan kau bilang, Dimas Pratama butuh ruang gawat darurat, kalau bukan kau yang memprovokasi, hubunganku dengan Maya Hartini alias Saputra bakal tertunda pengobatannya? Kak Bagas, kok bisa kau tuduh aku begitu? Cukup. Pergi kau. Sudah selesai keributanmu? Diam semua. Ini rumah sakit. Mau biarkan pasien dioperasi atau tidak? Perawat, bagaimana operasi anakku? Aman kan? Operasinya berhasil? Kondisi pasien sudah jauh membaik. Terima kasih, terima kasih. Tenang, Maya. Operasinya berhasil. Obat khusus sudah bekerja. Darah Alia sudah berhenti. Dia sudah lepas dari bahaya maut. Syukurlah, syukurlah. Bagus sekali, bagus sekali. Alia selamat. Kak Bagas, Dimas Pratama juga terluka? Lihatlah Dimas Pratama. Rina Lestari. Dokter Arga baru saja memeriksa luka Dimas Pratama. Dokter Arga bilang luka Dimas Pratama tidak parah. Cepat, Maya. Ayo kita masuk. Lihat Alia. Baik. Aduh, Dimas Pratama, ibu di sini. Jangan jadikan Dimas tameng. Hari ini anakku selamat, ku biarkan kau pergi. Cepat pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Kak Bagas, Mama, Mama di sini. Alia sangat berani. Alia sudah lebih baik? kok papa yang di sini? Waktu itu, saat kita telepon, kau bilang sedang sibuk. Alia, Papa minta maaf. Mulai sekarang, Papa akan jaga kamu baik-baik, akan biarkan kamu terluka lagi. Bagas, berani juga kau datang? Dengar ya, perjanjian cerai sudah kusiapkan. Kau jangan harap dapat hak asuh Alia. Maya, aku benar-benar sadar salah. Beri aku kesempatan lagi, aku pasti akan berubah. Seumur hidupku, aku akan rawat kalian berdua baik-baik. Bagas Saputra, kesempatanmu sudah habis. Saat kau memilih meninggalkan Alia, saat itulah kau kehilangan hak sebagai seorang ayah dan suami.